Haleluya. Kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan saat ini. Kebaikan dan kemurahan Tuhan yang membuat kita ada sampai hari ini. Karena itu mari kita puji Dia. Mari kita sembah Dia. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Saat ini, saat indah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan. Saat ini, saat Tuhan, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan. Haleluya. Ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Kembali katakan, saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah. Haleluya. Saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, saat ini kami bersyukur kami dapat kembali beribadah bersama-sama ya Tuhan. Sekalipun di tempat kami masing-masing kami terpisah oleh jarak ya Tuhan. Namun Tuhan, kami percaya hadirat-Mu mampu menjamah setiap kami. Engkau mampu menjamah setiap kami dimanapun kami berada. Engkau melihat hati yang rindu untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau kiranya puaskan hati setiap umat-Mu yang rindu akan hadirat-Mu. Puaskan hati setiap kami yang rindu akan
kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap kami, naungi setiap kami ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus menguasai setiap kami, agar ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi kami, pelayan-pelayan-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Engkau yang melawat kami semua. Kami mau nikmati hadirat-Mu dalam ibadah pada hari ini ya Tuhan. Roh Kudus pimpin dari awal hingga akhir ibadah kami pada hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau dengar dan sempurnakanlah doa kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita tetap memuji Tuhan. Kita nyanyikan kepada Tuhan. Ku tak mau mundur, setapak jua. Kita maju terus dan pandang kepada Yesus. Haleluya. Ku tak mau mundur, setapak jua. Meski angin ribut menimpa hidupku, ku tetap setia diri padanya. Karena Yesus di hatiku. Ku tak mau mundur, Ku tak mau mundur, setapak jua. setapak jua. Haleluya. Meski angin ribut menimpa hidupku, ku tetap setia iring padanya. Karena Yesus di hatiku. Lagi ku tak mau mundur. Tak mau mundur, Haleluya. setapak jua. Meski angin ribut menimpa hidupku, ku tetap setia iring padanya. Karena Yesus di hatiku. Majulah jalan ke sorga. Majulah jalan ke sorga, tambah hari majulah. Yesus namanya beserta, lebih manis rasanya. Majulah, Majulah jalan ke sorga, tambah hari majulah. Yesus lamanya beserta, lebih manis rasanya. majulah, Majulah jalan ke sorga, tambah hari majulah. Yesus lamanya beserta, lebih manis rasanya. pandang terus padanya. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus. Jangan pandang salah orang lain. Mari kita pandang kepada Yesus. Haleluya. Pandang terus padanya. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Pandang terus padanya. Haleluya. Padanya, jangan menoleh jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Kita pandang kepada Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Karena itu, pegang tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Karena itu, naikkan pujian. Pegang tangan Tuhan. Amin. Pegang tangan Tuhan, pegang tangan Tuhan.
memberikan kemenangan dalam hidup kami. Haleluya. Yang beri kemenangan, pegang tangannya Yesus, haleluya, yang beri kemenangan, pegang tangannya Yesus. Terima kasih Tuhan, kemenangan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kaulah sumber kemenangan bagi kami. Karena itu kami mau pegang terus tangan-Mu Tuhan, yang memberikan kemenangan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Puji nama-Mu Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita berdiri lagi bersama-sama. Kita siapkan hidup kita untuk menerima firman Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian kepada Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Haleluya. Setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Amin Tuhan. Di dalam hidup kami. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi-Ku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Haleluya. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan
pujian yang sudah kami naikkan ya Tuhan. Memberikan kami kembali Tuhan satu kekuatan bahwa benar Engkaulah segalanya di dalam hidup kami ya Tuhan. Tak terbantahkan oleh siapapun ya Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepadamu Tuhan. Engkaulah segalanya di dalam kami. Karena Tuhan sudah selamatkan kami manusia. Kami boleh melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan di zaman ini. Yang membuktikan Engkaulah Tuhan kami yang benar. Allah kami yang telah melintasi segala langit. Dan Engkau sementara bertakhta bagi dunia ini. Suaramu Tuhan menggetarkan dunia ini. Apa yang sementara kami alami sekarang ya Tuhan. Membuktikan Tuhan kami Tuhan yang besar. Tuhan kami Tuhan yang berdaulat. Engkau segalanya di dalam hidup kami. Yang membuat kami ya Tuhan bertekad. Kami akan tetap maju. Kami akan tetap setia. Tuhan, saatnya firman-Mu akan disampaikan. Bersuaralah ya Tuhan. Berfirmanlah lewat hamba-Mu. Nyatakanlah isi hati Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu itu ya Tuhan. Akan senantiasa memberikan kami kekuatan. Semangat sukacita. Untuk kami tetap mengiring Engkau. Tetap setia di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan melayani. Pengurapan Tuhan ada atas hamba-Mu. Jemaat yang akan duduk mendengarkan firman-Mu. Taruh hati ya Tuhan. Seperti seorang murid yang mendengarkan suara gurunya. Seperti domba yang mendengarkan suara gembalanya. Bagaikan Tuhan. Seorang Maria yang duduk dekat kaki Tuhan. Mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Kami buka hati buat firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah, terima kasih ya Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat bertemu lagi dalam ibadah online pada hari ini. Dan saya percaya sekalipun melalui online ibadah ini tetap akan memberkati kita. Kalau kita memang menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya untuk firman Tuhan pada hari ini adalah waspadai kemunduran rohani. Dan kita tahu kita ada di tengah-tengah satu zaman yang begitu banyak perubahan, satu zaman yang begitu menantang kita, sehingga tidak heran kemudian banyak perubahan yang terjadi dan itu juga akan berdampak kepada kehidupan kerohanian kita. Di dalam suratan 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10, 2 Timotius 4 ayat yang ke-10, situ dikatakan, saya baca dari ayat 9, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Ini adalah surat dari Rasul Paulus, dan pada saat Rasul Paulus menulis surat ini, dia sedang ada di dalam penjara, dan dia tahu bahwa kehidupannya di dalam dunia ini tidak lama lagi akan berakhir. Ya, pelayanannya, apa yang dia kerjakan selama ini
sudah dia kerjakan apa yang terbaik yang bisa dia lakukan. Tetapi seperti manusia pada umumnya, kita tidak bisa hidup selamanya di dalam dunia ini. Dan Paulus pun menyadari bahwa waktunya sudah dekat baginya untuk kembali kepada penciptanya. Sebab itu, sebagai seorang pelayan Tuhan, Paulus mempunyai beberapa banyak rekan-rekan sekerja dengan dia. Dan pada saat-saat menjelang akhir hidupnya ini tentunya Paulus berharap bahwa rekan-rekan sekerjanya ini ada bersama-sama dengan dia, boleh mensupport dia, boleh mendukung dia, dan tetap menguatkan dia di dalam keadaannya yang berat di penjara. Tetapi justru pada saat seperti itulah dikatakan Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ya. Demas meninggalkan Paulus karena ditulis mencintai dunia ini. Pada saat yang sangat dibutuhkan, justru kemudian Paulus mengetahui bahwa Demas ternyata tidak memiliki kekuatan iman, tidak mempunyai semangat dan keberanian seperti yang diharapkan Paulus. Dan kita melihat bahwa seorang sekelas Demas, katakanlah begitu ya, karena dia sudah mengikuti Paulus selama ini dalam perjalanan Paulus, penginjilan Paulus, tetapi kenyataannya ia masih bisa kemudian meninggalkan rekan sekerjanya ini. Demas kemudian memilih untuk meninggalkan Paulus karena dikatakan di situ dia mencintai dunia ini. Sebagai manusia, kita semua lahir, kita hidup, kita bertumbuh di dalam dunia ini. Tidak bisa disangkal bahwa kita memang sebagai manusia lahir di dalam dunia ini. Dan kita sangat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan, situasi yang ada di sekitar kita, ya, baik adat, budaya, kebiasaan-kebiasaan, kehidupan ekonomi dan lain sebagainya, itu mempengaruhi kehidupan kita. Dan apa kemudian yang menjadi masalah? Kalau karena kita hidup di dalam dunia ini, kita lahir di dalam dunia ini, kita bertumbuh, kita berada di dalam dunia ini, menikmati apa yang dunia berikan, kemudian apa yang menjadi masalah kalau kita juga kemudian mencintai dunia ini? Apakah ada kesalahan di sana? Kita baca bersama di dalam suratan 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Firman Tuhan katakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Kita tidak bisa menyangkal bahwa kenyataan keadaan dunia saat ini memang sedang berkembang, ya. Berkembang begitu rupa, kehidupan di seluruh lini kehidupan kita di dalam dunia ini membuat kita mungkin menjadi terpikat, bahkan terikat oleh keinginan-keinginan dunia. Ya, keadaan-keadaan yang menjadi semakin hari semakin baik, dianggap oleh manusia semakin baik, berkembang sedemikian rupa, itu bisa membuat kita
begitu senang untuk tetap hidup di dalam dunia ini. Begitu banyak kemudahan yang ditawarkan oleh dunia ini untuk kita dapat menikmati banyak fasilitas yang disediakan oleh dunia ini. Dan kemudian kita terpikat dan akhirnya terikat dengan keinginan dunia ini. Ini salah satu yang membuat kemudian kenapa orang bisa menjadi mencintai dunia. Dan kalau tadi saya katakan apa masalahnya kalau kita mencintai dunia ini. Karena kita memang lahir dari dunia. Tapi jelas dari ayat yang kita bacakan itu dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Karena kalau kita mengasihi dunia, kasih akan Bapa pada Allah Bapa itu tidak ada di dalam orang itu. Ya. Jangan kita mengasihi dunia. Sekalipun kita lahir di dalam dunia ini. Sekalipun kita berkembang, kita bertumbuh, kita hidup di dalam dunia ini. Menikmati apa yang dunia berikan kepada kita. Tetapi jangan kita mengasihi dunia ini. Kita tahu bersama bahwa sekalipun kita lahir di dalam dunia ini, Alkitab kemudian katakan, tapi kita berasal dari Allah. Ya, kita lahir di dalam dunia ini, tetapi kita berasal dari Allah. Dan di dalam Kisah Para Rasul 21, Kisah Para Rasul 17 maksud saya, itu dikatakan ayat 28 bahwa kita berasal dari Allah. Bagaimana kita yang hidup di dalam dunia ini, kita yang lahir di dalam dunia ini, kemudian bisa dikatakan bahwa kita berasal dari Allah. Inilah yang kemudian kita tahu satu proses yang kita kenal dengan proses kelahiran baru. Ya, kita yang tadinya karena kita lahir di dalam dunia, kita hidup di dalam dunia, kemudian kita menjadi manusia yang berdosa. Tetapi kalau kita mau mengaku dosa kita, kemudian kita bertobat, kita percaya kepada Tuhan, maka kita mengalami apa yang dimaksud dengan kelahiran baru itu. Ya, kita mengalami lahir baru, bukan lahir secara fisik dalam dunia ini lagi, tetapi mengalami kelahiran secara rohani, lahir baru. Di dalam suratan 1 Yohanes pasal yang kelima ayat ke-1 jelas dikatakan, sebab setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, itu lahir dari Allah. Jadi sekalipun kita lahir di dalam dunia ini, kita hidup di dalam dunia ini, tetapi karena kita sudah mengakui dosa kita, setelah kita kemudian bertobat dan kita percaya kepada Yesus yang adalah juru selamat, maka kita mengalami kelahiran baru. Sehingga kita dikatakan manusia yang berasal dari Allah. Karena Allah sudah membeli kita. Allah sudah memenuhi kehidupan kita. Ada di dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya sebagai orang-orang yang sudah berasal dari Allah, kita tidak bisa lagi kemudian mencintai dunia ini. Karena apa? Karena kita sudah menjadi miliknya Allah. Dan kalau kita sudah menjadi milik Allah, maka kalau kita mencintai dunia, atau kita menjalin persahabatan, di dalam Alkitab dikatakan menjalin persahabatan dengan dunia, itu kemudian akan menjadikan kita sebagai musuhnya Allah. Kita lahir dari dunia ini, tetapi melalui pertobatan kita, pengakuan dosa kita, bertobat, kita percaya kepada Tuhan, kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita mengalami kelahiran baru, kita tinggalkan hidup yang lama kita menjadi milik Allah. Dan kalau kita sudah menjadi milik Allah, maka
kalau kita masih tetap bisa mencintai dunia, kalau kita masih tetap menjalin persahabatan dengan dunia, maka kemudian kita yang berasal dari Allah akan kembali menjadi musuh Allah. Suratan Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat, kita baca bersama-sama. Suratan Yakobus 4 ayat yang keempat, dikatakan di situ, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi persahabatan dengan dunia menjadi musuh Allah. Dan ini tulisan ini ditujukan kepada, dikatakan situ, orang-orang yang tidak setia. Orang-orang yang tidak setia inilah yang kemudian menjadi musuh Allah. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, pengertian orang tidak setia ini disebut dengan adulterous. Dan adulterous berarti penzina, orang yang suka berbuat zina. Kalau kita sudah mengaku bahwa kita adalah milik Allah, kalau kita sudah bertobat, kita mengaku dosa kita tinggalkan kehidupan yang lama menjadi milik Allah, mengalami kelahiran baru. Tetapi di dalam perjalanan kita kemudian, kita ternyata masih mencintai dunia. Maka kita sedang melakukan perzinahan sebenarnya. Kita tidak setia mengiring Tuhan. Keadaan kita adalah satu keadaan yang mendua hati, ya. Satu sisi kita ingin mengaku bahwa kita adalah anak Allah, tetapi di sisi lain kita masih terikat dan mencintai dunia ini. Ya. Dan Rasul Paulus di dalam suratan 2 Korintus, jelas sudah kita baca saja bersama-sama di dalam suratan 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Situ dia katakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Kita sudah dipertunangkan dengan Kristus. Kita akan menjadi mempelainya Kristus, mempelai wanitanya Kristus. Kristus yang akan menjadi mempelai pria kita. Dan kita sudah disiapkan untuk menjadi pasangannya Kristus. Kalau kita sudah dipersiapkan untuk menjadi mempelainya Kristus, harusnya kita bisa menjaga diri kita, kita harus bisa menjaga kehidupan kita, menjaga hati kita, hanya tertuju kepada tunangan kita, kepada calon mempelai kita, yaitu Kristus. Jangan lagi kemudian kita memberikan hati kita untuk dunia. Ini yang dimaksud dengan perzinahan. Karena Kristus menghendaki kita sebagai mempelai yang suci. Mempelai yang mempertahankan kasih kita kepada Kristus. Sehingga pada saatnya Yesus datang sebagai mempelai, menjemput kita sebagai mempelai wanita, gereja sempurna itu menjadi mempelai wanita, masuk ke dalam perkawinan. Dan kalau kita sebagai jemaat, kita anggota-anggota jemaat ini, tidak mempertahankan hati kita, tidak mempertahankan kehidupan kita, kita mencintai dunia, kita mengadakan persahabatan dengan dunia, maka kita gagal untuk masuk sebagai gereja yang sempurna. Kita gagal untuk menjadi mempelainya Kristus.
kalau kita menjalin kerjasama, kita menjalin hubungan, relasi begitu dengan orang-orang di dunia ini, dengan teman-teman di dunia ini yang tidak mengenal Tuhan, mereka yang tidak percaya Yesus, atau kita memiliki jabatan, posisi yang penting, apakah di dalam dunia usaha atau di dalam pemerintahan, dimanapun juga, tidak serta-merta kemudian kita disebut bersahabat dengan dunia. Ya. Sekali lagi, hubungan kita dengan sesama manusia, sekalipun dia adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau karena jabatan kita yang penting di dalam dunia ini, itu tidak serta-merta membuat kita menjadi bersahabat dengan dunia. Keduniawian atau mencintai dunia dan bersahabat dengan dunia itu tergantung kepada sikap hati kita, ketetapan hati kita. Kalau kita masih mencintai Kristus, kita menghormati Kristus sebagai calon mempelai kita, dan kita menjaga kehidupan kita, kita menjaga cinta kita sepenuhnya untuk Tuhan, karena hukum Tuhan mengatakan, kasihilah Allah dengan segenap hatimu. Kalau kita mengasihi Allah, mengasihi Kristus, calon mempelai kita dengan segenap hati kita, maka kita akan tetap dapat menjalankan kehidupan kita di dalam dunia ini, di tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi kita tidak menjadi orang-orang yang mencintai dunia. Ya, sekali lagi, jangan kemudian kita, karena kita menjadi milik Kristus, kemudian kita tidak mau lagi bergaul sama sekali dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita tetap harus juga menjaga hubungan dengan mereka, supaya kita dapat masuk ke dalam lingkungan mereka, kita dapat bersaksi dan menyaksikan Injil itu kepada mereka, supaya mereka juga satu waktu bisa menerima Yesus sebagai juru selamat dan bertobat. Jadi kita harus tetap menjaga sikap hati kita, ketetapan hati kita untuk mencintai Kristus. Jangan sampai kemudian kita mulai karena pengaruh keterikatan kita, keterpikatan kita kepada dunia ini, kemudian menarik kita perlahan tapi pasti menjauh dari Tuhan. Kita mengalami yang disebut kemunduran rohani, seperti yang dialami oleh Demas. Dia meninggalkan Paulus karena dia mencintai dunia ini. Jadi perlu bagi kita untuk tetap menjaga hati kita, tetap mempertahankan hati kita, mengasihi Tuhan sepenuh-penuhnya. Karena itulah yang akan menjadi jaminan kita bahwa kita tidak mengalami kemunduran rohani. Injil Lukas pasal yang ke-21, Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat ke-34. Ini nasihat yang perlu kita pegang untuk menjaga hati kita. Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-34 dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jaga dirimu supaya hati ini jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Kita perlu menjaga diri untuk menjaga hati kita supaya kita tidak terpengaruh dengan daya tarik dunia yang begitu kuat, sehingga kemudian kita mencintai dunia, bahkan kita lebih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Dan kalau hal ini terjadi, maka kita menjadi anggota gereja Tuhan yang tidak siap. Kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita masih menjalin persahabatan dengan dunia, maka kita akan menjadi anggota gereja Tuhan yang tidak siap, yang tidak berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan, untuk kedatangan mempelai.
Kristus tentunya ya. Sehingga justru pada saatnya ketika mempelai itu datang, kita yang harusnya mempunyai kasih cinta itu yang bulat sepenuhnya untuk mempelai Kristus itu, kita sedang mencintai dunia. Kita didapati cinta kita tidak sepenuhnya untuk Kristus. Sehingga kita ditinggalkan. Kita tidak masuk ke dalam perkawinan yang kudus itu. Kenapa? Cinta kepada dunia. Dan itu membawa kita pada kemunduran rohani. Ya, sebab itu suratan Kolose katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang datangnya dari Tuhan. Pikirkanlah hal itu, bukan perkara-perkara yang dari bumi ini. Ya, kita memang hidup ada di dalam bumi ini, tetapi hal-hal itu jangan sampai mengikat kita. Jangan sampai memikat kita, sehingga kemudian kita cinta kita kepada Kristus berkurang. Cinta kita terbagi antara Kristus dan dunia. Allah tidak menghendaki hal seperti itu. Allah menghendaki kita sepenuhnya mengasihi Dia. Ya, karena kita tahu di dalam ayat Lukas 21 ayat 34 itu dikatakan, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Kepentingan-kepentingan duniawi adalah satu keinginan yang begitu kuat di dalam hati kita, keinginan yang kemudian menguasai hati kita, sehingga kita mempunyai kerinduan, keinginan untuk memenuhi hawa nafsu kita. Dan itulah yang kemudian menjadikan kita musuhnya Allah. Ketika kita sudah menarik diri dari cinta kita kepada Allah, kita mengurangi porsi cinta kita kepada Allah, kita menjadi musuhnya Allah. Karena apa? Karena kita menjadi sahabat dunia. Karena kita mengasihi dunia ini. Ya. Untuk mencegah kepentingan-kepentingan ini, untuk mencegah keinginan yang timbul di dalam hati kita, keinginan-keinginan yang dapat menguasai hidup kita, keinginan-keinginan yang begitu memenuhi hasrat kita, maka di dalam Roma pasal yang ke-12, ini upaya untuk kita mencegah kehidupan kita dan hati kita untuk mencintai dunia dan bersahabat dengan dunia. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, kalau kita dapat berubah, kita lahir dari dunia ini, kita hidup di dalam dunia ini, tetapi kita berubah di dalam pembaruan budi kita, kita dapat membedakan mana yang dari Allah dan mana yang bukan dari Allah. Apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah. Kita tahu kita harus melakukan apa. Kita tahu apa yang harus kita pikirkan. Apa yang harus kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk menjaga cinta kita kepada Allah. Untuk menjaga kehidupan kerohanian kita. Supaya kita tidak mengalami kemunduran. Dikatakan situ, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kita tidak harus menjadi serupa dengan dunia ini. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Saya akan tutup dengan satu ayat di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7.
Di situ dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita perlu berdoa. Kita minta kepada Allah, kiranya damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal itu memenuhi kita. Damai sejahtera Allah itu memenuhi hati kita. Sehingga damai sejahtera Allah itulah yang akan memelihara hati kita, memelihara pikiran kita. Supaya cinta kita tidak terbagi. Cinta kita sepenuhnya hanya untuk Kristus, calon mempelai kita. Tidak terbagi dengan mencintai dunia, tidak terbagi dengan bersahabat dengan dunia. Tetapi milikilah damai sejahtera Allah itu yang memenuhi hati kita. Dan dapat dikatakan di situ memelihara hati kita dan pikiran kita. Karena dari hati dan pikiran itulah kemudian kita dapat beralih dari mencintai Tuhan menjadi mencintai dunia. Dan kita harus menghindari hal itu. Kita harus menghindari mengalami kemunduran rohani dengan minta biarlah damai sejahtera Allah memenuhi kita. Itu akan memelihara hati kita, memelihara pikiran kita. Kita tetap di dalam Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Haleluya. Mari saudara-saudara, saya ajak kita bersama-sama berdoa, minta kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Dan kalau saudara-saudara bisa, kita berdiri bersama-sama sambil kita menyanyikan lagu Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Minta Tuhan memeriksa hati kita. Apakah kita masih sesungguhnya mencintai Tuhan sepenuhnya? Tuhan menolong kita semua. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Minta Tuhan selidiki hati kita. Apakah kami masih menjadi anak-anak-Mu yang setia dalam Engkau? Lihat hatiku, Buka hati saudara di hadapan Tuhan. sungguh mengasihi Biarkan Tuhan memeriksa isi hati kita. Haleluya. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku
hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Tahu sampai kedalaman hati kita. Haleluya. tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Izinkan Tuhan menyelidiki hati kita saat ini. Karena Tuhan tahu sampai di kedalaman hati kita. Apakah kita masih mencintai Dia sepenuhnya? Ataukah pengaruh dunia ini membuat cinta kita terbagi? Kemudian kita mulai mengasihi dunia ini. Kita tidak bulat lagi mencintai Tuhan sepenuhnya. Tuhan tolong kepada kita. Kita minta Tuhan menguatkan kita. Supaya pada akhirnya kita didapati tetap setia. Setia kepada Tuhan, setia mencintai Tuhan. Setia mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Periksalah kami Tuhan, periksalah hati kami. Haleluya, haleluya. Kalau ada hal-hal yang membuat kami menjadi tawar hati, mungkin membuat kami menjadi mencintai dunia ini, tidak lagi mencintai Engkau Tuhan, periksalah. Ampuni kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni ketidaksetiaan kami kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena Engkau selalu setia kepada kami, Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis
berjuang sampai kembali. Kristus yang setia, berjuang terus selamanya, berjuang terus sampai Tuhan kembali. Inilah menjadi doaku sebagai hamba Kristus yang setiawan, berjuang terus selamanya, sebagai hamba Kristus yang setiawan, berjuang terus selamanya. Biarlah ini menjadi tekad kami Tuhan. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami sudah menerima berkat dari firman-Mu. Tapi biarlah Tuhan, Kau sendiri yang menyelidiki hati kami. Kau yang memeriksa sampai di kedalaman hati kami. Kalau ada hal-hal di dalam hati kami yang membuat kasih kami kurang terhadap Engkau, Tuhan ampuni kami. Biarlah Tuhan kami tetap mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Dan kami tahu Tuhan sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan kenikmatan dunia yang menawarkan begitu banyak bagi kami. Yang dapat menarik kami, yang membuat kami mencintai dunia ini Tuhan. Kami harus tetap berjuang. Kami harus mempertahankan iman kami. Kami harus mempertahankan cinta kami kepada Engkau Tuhan. Supaya pada akhirnya Kau mendapati kami setia. Menjadi hamba yang setia. Menjadi kekasih-Mu yang setia. Mempertahankan cinta kami kepadamu. Sebab itu biarlah Allah Roh Kudus memberikan kepada kami kekuatan. Dalam kami menjalankan kehidupan kami di dalam dunia ini. Supaya kami tidak mengalami kemunduran dalam kehidupan rohani kami. Tetapi kami semakin hari semakin maju, semakin kuat, semakin mencintai Engkau. Dan kami mau berbuat apa saja untuk Engkau Tuhan. Melayani Engkau dengan sebaik-baiknya. Dengan semua tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan berikan kemampuan kepada kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tapi itu biarlah kami boleh memelihara hidup kami. Kami memelihara hati dan pikiran kami. Dan biarlah damai sejahtera Allah itu memenuhi kami. Karena itulah yang akan memimpin kami, menjaga pikiran kami, menjaga hati kami untuk tetap tertuju hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tapi itu pada saat itu juga kami berdoa bagi semua anak-anak-Mu, baik hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, mereka yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, mereka yang dalam keadaan susah, mereka dalam keadaan tertekan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan tetap sama untuk menjamah dan menyembuhkan mereka yang sakit. Kami percaya juga bahwa kuasa Tuhan tetap sama untuk menolong mereka yang dalam keadaan susah. Mereka yang dalam penderitaan. Mereka yang mengalami kekurangan. Karena kejadian yang ada saat ini. Tapi Tuhan kami percaya
Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ada tetap bersama-sama dengan kami. Karena Engkau adalah Allah yang setia bagi kami. Dan sebab itu Tuhan, kami juga ingin tetap setia mengiring Engkau, setia mencintai Engkau, setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan kepada kami. Dan Tuhan juga yang memelihara seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku, terimalah berkat, anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan, kekuatan dan penyertaan dari Roh Kudus bersama-sama dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menerima berkat ini. Haleluya. Amin.